Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Advenito dari rumah dengan NIM 24 Di sini saya akan menjelaskan mengenai program IEO. Nah, untuk yang pertama yaitu apa sih program IEO ini? Nah, program IEO ini adalah metode transfer data antara CPU dan perangkat IO seperti NIC, DISC atau FPGA, di mana CPU secara berlangsung melakukan instruksi baca atau tulis ke register perangkat melalui memori sampai mepet IO atau MMU. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan program IO atau PIO dari versi kuno hingga yang modern. Nah, di sini untuk penjelasan mengenai kuno. Nah, itu dulunya merupakan metode dasar komunikasi antara CPU dan perangkat IO. Nah, di mana CPU secara langsung membaca dan menulis data melalui register perangkat, meski sederhana. Nah, PIO lama ini atau kuno ini memiliki banyak keterbatasan. CPU harus terlibat penuh selama proses berlangsung, yaitu bandwidth rendah dan tidak efisien untuk transfer besar. Oleh karena itu, PO secara perlahan digantikan oleh DMA yang menginginkan transfer data tanpa membebani CPU secara langsung. Ini yaitu versi yang modern, yaitu seiring perkembangan teknologi, PO mengalami transfer mengenai versi modern, yaitu ini dilengkapi dengan fitur seperti write combining buffers atau WC yang menggunakan CPU menggabungkan banyak penulisan kecil menjadi satu transaksi besar sehingga meningkatkan efisiensi. Nah, selain itu dengan hadirnya interkoneksi cache sampai coherent seperti CXL, nah perangkat ini bisa langsung berkomunikasi dengan CPU. Nah, yang memungkinkan pertukaran data ultra cepat tanpa polling atau interupsi. Nah, dengan latensi jauh lebih rendah dan efisiensi tinggi untuk transaksi kecil. Nah, PU modern bukan hanya relevan kembali, namun justru menjadi solusi unggul dalam sistem yang menuntut kecepatan respons seperti serverless, RPC, dan jaringan berkinerja tinggi. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja, yaitu cara kerja programming IO ini. Yang pertama yaitu perangkat IO menyediakan register MMIO. Yang kedua yaitu CPU mengakses register tersebut menggunakan instruksi load atau baca dan store untuk menulis. Yang ketiga yaitu semua transfer data dilakukan dengan langsung oleh CPU atau tanpa perantara seperti DMA controller. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan teknis. Nah, untuk keunggulan teknis ini yang pertama yaitu latensi lebih rendah untuk transaksi kecil. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan deskriptor atau QA atau interrupt. Tiga, mendukung komunikasi koheren berbasis cache. Yang empat yaitu tinggi adaptabilitas dan paralelisisme. Yang kelima yaitu optimasi modern atau write combining buffers. Selanjutnya yaitu apa sih yang membuat PO kembali penting di era sekarang? Nah, seiring perkembangan teknologi, jumlah core CPU meningkat dan banyak core tidak bekerja penuh, terutama di data center. Yang kedua yaitu interkoneksi menjadi semakin cepat dan coherent, misalnya CXL 3.0, CCIX. Yang ketiga yaitu workload modern membutuhkan respon cepat, bukan throughput besar semata. Disinilah program IO atau PIO menemukan tempatnya kembali. PIO dapat memanfaatkan langsung kecepatan CPU untuk menangani IO kecil dengan cepat dan deterministik.
Nah, ditambah lagi dengan dukungan seperti wide combining, buffers atau WC, dan interkoneksi cache coherent I/O kini dapat menyamai atau bahkan bisa melampaui performa demand untuk berbagi skenario. Nah, kapan sebaiknya memilih PIO? Nah, untuk memilih program PIO ini, yang pertama yaitu kita harus membutuhkan respon cepat dalam hitungan mikrodetik. Yang kedua yaitu transaksi data kecil dan sering komunikasi RPC. Yang ketiga yaitu ingin menghindari kompleksitas pengeluaran deskriptor atau interrupt. Yang terakhir yaitu perangkat dan platform mendukung AMIO dan WC buffers atau Java Currency. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk memilih PIO atau momen yang tepat untuk memilih programmed I/O ini atau PIO. Nah, selanjutnya itu inovasi untuk pengguna, yaitu mengelola keamanan transaksi, yaitu yang pertama lorem ipsum dollar seed nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada program ini yang dulu dianggap ketinggalan zaman kini kembali relevan berkat kemajuan teknologi seperti interkoneksi, cache coherent, dan meningkatnya kebutuhan akan latensi rendah. Nah, dengan dukungan fitur modern seperti wide combining ini, buffers dan MMIO, PIO menjadi solusi efisien untuk transaksi kecil dan cepat. Nah, khususnya dalam sistem seperti edge computing dan serverless. Nah, PIO ini dapat bukan sekedar metode lama, tetapi pilihan strategis dalam arsitektur komputasi masa yang akan dapat yang masa sekarang atau masa kini. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik interrupt driven 1/0. Perkenalkan, nama saya Afaril Fitriano Aditya Putra dengan NIM 242410102092. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Apa itu 1/0 input atau output? 1/0 adalah komunikasi antara sistem komputer dan dunia luar, pengguna atau perangkat lain. 2. Pendekatan utama yaitu ada polling, interrupt, driven 1/0. Definisi interrupt driven 1/0. Yang pertama, interrupt driven 1/0 adalah metode 1/0 yang menggunakan interupsi untuk memberitahu prosesor bahwa perangkat 1/0 siap berkomunikasi. Prosesor tidak terus-menerus memeriksa perangkat tetapi menunggu sinyal interupsi. Cara kerja interrupt driven 1/0. Yang pertama yaitu CPU memulai operasi 1/0. Yang kedua, CPU melanjutkan tugas lain tidak menunggu. Nah, di sini yaitu saat 1/0 selesai, perangkat mengirim interrupt ke CPU. CPU menjeda tugas saat ini menanggapi interupsi dengan interrupt service routine ISR. Setelah selesai, CPU kembali ke tugas semula. Keuntungan interrupt driven 1/0 yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi CPU. Yang kedua, CPU tidak terbang untuk pengecekan perangkat. Yang ketiga, CPU cocok untuk sistem multitasking dan real time. Yang keempat, respon lebih cepat terhadap perangkat yang aktif. Kekurangan interrupt driven 1/0 yaitu yang pertama, kompleksitas lebih tinggi dalam pengelolaan interupsi, overhead dalam penanganan interupsi, context switching, potensi interrupt konflik jika banyak perangkat aktif. Contoh penggunaannya itu ada keyboard input pada komputer, mouse movement, jaringan network interface card, sistem embedded misalnya sensor pada microcontroller,
Perbandingan dengan polling aspek CPU usage, pollingnya tinggi, interrupt drivennya efisien. Aspek response time, pollingnya tertunda, interrupt drivennya cepat. Aspeknya kompleksitas, pollingnya lebih sederhana dan interrupt driven lebih kompleks. Aspeknya efisiensi, pollingnya kurang efisien dan interrupt drivennya lebih efisien. Nah, di sini yang pollingnya terbaik itu ada kompleksitas karena tidak ada yang negatif. Kesimpulannya itu perangkat input atau output 1/0 adalah penghubung penting antara manusia, komputer, dan di dunia nyata. Keyboard dan mouse menerjemahkan aksi manusia menjadi perintah digital, sementara NIC membuka akses ke jaringan global dalam sistem embedded. Sensor menanggap sinyal dari lingkungan dan microcontroller meresponnya secara cerdas. Melalui perangkat-perangkat ini, teknologi tak lagi sekedar alat tetapi menjadi mitra yang mampu memahami, merespon, dan beradaptasi dengan kebutuhan manusia dan lingkungannya. Pemahaman tentang sistem 1/0 bukan hanya soal teknis, tetapi juga langkah awal menuju masa depan yang lebih terhubung dan otomatis. Jika ada yang tidak memahami bisa ditanyakan kepada saya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jina Masakif dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Direct Memory Access atau DMA. Nah, apa itu DMA? DMA itu adalah Direct Memory Access, adalah sebuah metode transfer data yang memungkinkan perangkat keras seperti hard disk atau kartu suara atau antarmuka jaringan untuk mengirim dan menerima data langsung atau dari memori utama tanpa campur tangan CPU dalam setiap langkah transfer. Nah, proses ini dilakukan oleh komponen khusus yang disebut DMA controller. Nah, DMA ini membantu untuk mempercepat proses transfer data dan mengurangi latensi karena CPU tidak perlu lagi mengelola setiap byte data yang dipindahkan. Nah, dengan demikian, DMA menjadi sangat penting dalam sistem yang memerlukan efisiensi tinggi dan kecepatan respon yang cepat. Nah, gimana sih cara kerja DMA? Cara kerja DMA itu, pertama, DMA bekerja dengan cara CPU terlebih dahulu untuk menginisialisasi proses transfer dan memberikan kontrol sementara kepada DMA controller. Nah, setelah itu DMA controller mengatur jalannya transfer data langsung antara ke perangkat I/O dan memori utama. Nah, tanpa keterlibatan CPU, nah, selama proses ini DMA akan menggunakan bus system untuk membaca atau menulis data. Setelah transfer selesai, DMA controller akan mengirimkan sinyal interrupt kepada CPU sebagai tanda bahwa proses telah berhasil dilakukan. Dengan metode ini, beban kerja CPU dikurangi secara signifikan karena CPU hanya perlu menangani proses awal dan akhir saja saat transfer data. Nah, mengapa DMA dibutuhkan? Nah, tanpa DMA, CPU itu harus melakukan semua proses transfer data secara manual melalui instruksi pemrograman yang sangat membebani sistem dan memperlambat performa keseluruhan komputernya. Nah, hal ini terutama menjadi kendala pada sistem yang bekerja dengan volume data besar seperti streaming video, prosesan audio real time, atau sistem jaringan berkecepatan tinggi. Pokoknya seperti ngedit video atau live streaming mungkin di YouTube itu perlu banget membutuhkan DMA. Nah, DMA ini memungkinkan transfer data langsung di latar belakang, membebaskan CPU menjalankan tugas-tugas lain. Dengan demikian, DMA meningkatkan efisiensi multitasking dan mempercepat pemrosesan sistem secara keseluruhan. Nah, lalu perbandingan antara transfer data tanpa dan dengan DMA. Nah, kalau tanpa DMA, CPU harus terlibat langsung dalam setiap proses transfer data antara perangkat I/O dan memori. Nah, itu menyebabkan bottleneck pada sistem karena CPU tidak dapat mengerjakan tugas-tugas lain secara seefisien atau seperti yang harusnya CPU itu bisa. Nah, lalu
Sebaliknya, DMA itu CPU. Kalau dengan DMA, CPU itu hanya menganalisasi dan mengakhiri proses doang. Sementara DMA controller menangani seluruh transfer data. Hal ini memungkinkan CPU dan perangkat I/O bekerja secara paralel, yang menghasilkan kinerja sistem yang jauh lebih optimal, terutama pada aplikasi dengan volume data tinggi dan kebutuhan real time. Nah, diagram atau ilustrasi perbandingan dua skenario ini sangat membantu untuk memperjelas konsep kepada audiens ini. Nah, ini kelebihan DMA itu ada penggunaan DMA menawarkan berbagai kelebihan signifikan yang kepada sistem komputer. Salah satu keunggulannya yaitu efisiensi yang sangat tinggi dalam proses transfer data, karena DMA tidak perlu memerlukan campur tangan CPU untuk setiap operasi kecil. Hal ini membuat CPU lebih fokus pada tugas-tugas yang dengan pemrosesan lainnya, meningkatkan kemampuan multitasking. Selain itu, DMA juga mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan transfer. Yang sangat penting yaitu dalam aplikasi real time. Nah, DMA juga mendukung pemrosesan paralel antara perangkat dan CPU yang memperkuat performa keseluruhan sistem. Nah, tapi juga ada kekurangannya. Teknologi ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu seperti implementasi DMA yang membutuhkan perangkat keras tambahan seperti DMA controller, yang menambah kompleksitas dan biaya desain sistem. Selain itu, DMA juga menggunakan bus system untuk mentransfer data. Dapat terjadi konflik akses bus jika beberapa perangkat mencoba menggunakan bus secara bersamaan. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan delay atau pelambatan pada sistem. Nah, DMA itu juga membutuhkan pengelolaan memori dan prioritas perangkat yang lebih rumit, sehingga membutuhkan perancangan dan arsitektur sistem yang lebih baik. Nah, mode operasi DMA. DMA itu punya beberapa mode operasi seperti yang disesuaikan untuk kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu burst mode, di mana DMA mengambil alih bus sistem sepenuhnya untuk transfer seluruh blok data sekaligus dalam satu waktu. Lalu kedua ada cycle stealing mode, yaitu memungkinkan DMA mencuri siklus bus dari CPU satu per satu, sehingga CPU dan DMA bisa berbagi akses bus. Lalu ketiga ada transparent mode, yaitu hanya menggunakan bus ketika CPU tidak sedang menggunakannya, sehingga transfer data dilakukan tanpa mengganggu kerja CPU. Setiap mode memiliki kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada kebutuhan sistem dan prioritas akses bus. Nah, lalu komponen DMA yang tadi kita bicarakan yaitu ada DMA controller, yaitu perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya proses transfer. Kedua yaitu perangkat I/O seperti disk drive atau sensor, atau juga antarmuka jaringan yang menjadi sumber atau tujuan data. Ketiga yaitu memori utama, yaitu tempat data disimpan atau dibaca. Lalu juga ada DMA controller, juga terhubung ke sistem bus yang memungkinkan komunikasi antar komponen. Seluruh elemen ini bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan proses transfer data berjalan lancar dan efisien tanpa intervensi langsung dari CPU. Nah, ini kesimpulannya yaitu direct memory access atau teknologi penting yang membantu meningkatkan efisiensi dan performa sistem modern dengan memungkinkan transfer data langsung antara perangkat I/O dan memori tanpa keterlibatan CPU yang terus-menerus. DMA mempercepat proses dan mengurangi beban kerja CPU meskipun memiliki beberapa tantangan dalam implementasinya. Tapi keunggulan dalam rangka mendukung kecepatan tinggi, multitasking, dan efisien sistem menjadikannya komponen vital dalam desain perangkat keras dan sistem tertanam pada saat ini. Memahami konsep
dan cara kerja DMA penting bagi siapa aja yang ingin memahami arsitektur komputer secara mendalam. Nah, sudah sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.